tuh Pak Rifai gimana gak gilanya, Jakarta mau dipindahin ke Gintung gitu. Saguru saelmu ulah saling ngaganggu, mendingan ka dieu urang nyara ratu, ti kaler ti kidul ti barat jeung ti timur. Ini kita lanjut sesi 2 nih, nyambung lagi ya. Ini ngedenger begini langsung kerasa ya. Jadi ini penting bagi kami Ustazah, khususnya kami juga salah satu yang ingin mengikuti perjuangan beliau. Kadang-kadang ada masa-masa berat, masa-masa putus asa gitu ya. Makanya kemarin sama Umi, kita silaturahmi yuk, pengen ngedengar langsung ini salah satu murid pertama, artinya merasakan bagaimana berat, pahit, manis. Pahit, getir, manisnya. Nah Ustazah, sekarang mungkin lebih jauh nih Ustazah, yang tadi kembali yang kisah-kisah spesial Ustazah. Silakan Ustazah. Ya, kalau itu perjuangan Abah ya, artinya yang seberat itu Abah itu kan mendorong ya, mendampingi Ustaz Rifai itu kan 8 tahun. 8 tahun ya. Ya artinya belum ngelihat bagaimana perkembangan pondok pesantren yang benar-benar ya artinya memberikan kemudahan pada waktu itu ya. Gitu. Ustazah sebentar. Jadi kalau tergambarkan ini Abah dengan almarhum sama Kiai Rifai ini ibarat itu Nabi Muhammad dengan Abu Muthalib mungkin ya. Mungkin jadi benar menjaga ya. Menjaga, membantu, memelihara, artinya membentengi. Apapun yang terjadi di masyarakat yang ke depan Abah sama Ibu. Itu apapun yang menggoncang Ustaz Rifai, yang memberikan penguatan adalah Abah dengan Ibu. Nah, gitu. Jadi artinya memberikan motivasi yang luar biasa gitu kan. Udah memberikan motivasi, tapi beliau itu juga menjaga, merawat, memelihara, membantu semaksimal mungkin. Ya beliau kan Ustaz Rifai itu ketika mendirikan pondok pesantren kan belum punya penghasilan apa-apa. Betul. Sampai beras pun dipenuhi oleh orang tua kan. Artinya kebutuhan keluarga itu ya sama Abah itu kalau setiap minggu atau setiap bulan itu mesti lihat yuk pembiasannya masih ada nggak berasnya. Jadi kalau misalnya Abah ke pasar itu belanjanya dibagi 2. Gitu. Jadi ya karena Pak Rifai itu fokus ke dalam pendidikan. Beliau itu kan juga masih kuliah gitu loh. Kemudian punya istri kan gitu ya. Jadi ya mau tidak mau yang memenuhi kebutuhan masalah yang finansial itu ya Abah dengan Ibu. Gitu. Ustazah, kalau tantangan yang paling berat ketika membangun pesantren atau pendidikan tadi di masyarakat apa Ustazah yang paling berat? Yang paling berat itu apa? Mereka itu masih belum memahami dengan pondok pesantren modern. Sampai ya siapapun yang mau masuk pondok pesantren itu dihalangi. Ini dihalangi secara benar-benar dihalangi gitu. Jadi pokoknya gak usah masuk ke situ, itu Muhammadiyah. Ini kayak di film-film ini. Kayak di film-film jangan sinetron masuk ke situ, itu pesantren Wahabi. Yang pertama kali masuk neraka itu Ustaz Rifai. Allahu Akbar. Sampai ada begitu. Ada yang begitu. Kenapa? Karena beliau itu ngajarkannya pakai bahasa Inggris. Mana ada dulu bahasa Inggris, Ustaz aja nggak kenal dengan bahasa Inggris kan. Kemudian sudah itu beliau kan pakaiannya juga nggak kayak rapih ya. Berjas kan. Ada yang pakai jas itu orang kafir. Masya Allah. Yang pakai dasi orang kafir kan. Gitu. Pada umumnya masyarakat Banten itu kan pakai sarung, kemudian pakai udang-udang lah kan gitu loh kan gitu, pakai sorban kan gitu loh. Artinya ciri khas pesantren salafinya itu kental kan. Pak Rifai jadi kiai pakainya pakai jas, pakai dasi kan itu pakai sepatu, mengkilap lagi sepatunya mengkilap lagi. Kadang-kadang beliau itu kalau nggak ngajar kan mau pergi kemana-mana pakai kaos kan gitu loh. Pakai tudung kan biasanya kan gitu. Ya aneh lah orang. Gitu. Kemudian juga yang diajarkan ke kita itu kan masalah disiplinnya. Disiplin pembelajaran hidup lah gitu kan, pendisiplin bahasa segala macam. Itu kita pertama kali Ustazah itu diwajibkan untuk berbicara bukan bahasa Arab loh, bahasa Indonesia. Oh, kenapa bisa begitu Ustazah? Karena kita di SD nggak diajarin bahasa Indonesia. Oh, berarti dulu pertama kali sebelum ada pondok Darul Qolam bahasanya Sunda. Oh, bahasa Jawa. Iya. Sunda di sini. Jadi dipaksa ngomong Indonesia. Dipaksa ngomong Indonesia, makanya timbullah pada waktu itu apa? Tuh Pak Rifai gimana gak gilanya, Jakarta mau dipindahin ke Gintung gitu.
Jakarta mau dipindah ke Gintung. Karena ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Jadi santrinya kalau ngomong pakai bahasa Indonesia kan disanksi. Gitu. Baru 1 semester, nah itu kita diwajibkan untuk ngomong bahasa Arab. Lebih parah lagi. Kedua bahasa Arab. Bahasa Arab. Terus apa ininya kan masyarakat ininya. Tuh kan sekarang bukan Jakarta lagi, Mekah mau dipindahin. Itu. Bahasa Inggris apalagi itu yang kalau kita belajar bahasa Inggris jangankanlah orang lain ya, kita aja sebagai santrinya. Nah gitu masih aneh, masih lucu, masih apa namanya, ya ketawa kalau diajar itu. Apalagi kalau sudah diajar oleh komunikasinya kemana itu. Nah, kan beliau ngajar bahasa Inggris kan gitu. Kita diwajibkan ngomong bahasa Inggris yang ketiga. Gimana tuh bahasa orang kafir dipakai? Makanya yang pertama kali masuk neraka itu pakai itu yang luar biasa dari masyarakat gitu. Artinya kalau kita ngelihat kenapa mereka itu begitu? Karena memang ya artinya kalau sekarang kan transportasi gampang. Komunikasi juga mudah. Tinggal WA aja. Tinggal WA aja udah pakai segala macam kan, TV ada. Dulu radio aja nggak ada kan. Masya Allah. Dari mana gitu? Jadi kalau radio aja nggak ada itu menggambarkan kampung itu seperti apa, tergambar itu. Punya radio itu cuma satu kampung itu. Rebutan itu kayaknya kalau nonton di mana tuh waktu PKI ya. Waktu PKI itu nontonnya tuh di lapangan. Di lapangan bareng-bareng gitu. Bareng-bareng. Jadi kalau sekarang nobar, kalau dulu itu denger radio ya. Dengar doang itu zaman PKI itu. Jadi artinya pendidikan, pengajaran, kemudian akidah Islamiahnya itu ya masih terlalu amat sangat terbelakang. Gitu, apalagi masalah ekonomi ya. Ini kan kita itu orang petani. Mengandalkan hanya air hujan. Betul. Jadi kalau pada suatu saat hujan nggak turun, kan mesin paceklik. Paceklik, betul. Paceklik itu makannya pakai apa? Ya Ustazah pernah loh makannya pakai ini doang, pakai nasi jagung. Itu pernah ngalami? Oh, pernah ngalami. Berkali-kali, bukan pernah. Jadi kalau misalnya masak tuh, kalaupun Abah misalnya punya beras, ikut bersama-sama dengan mereka, jangan jangan kita mewah gitu kan, nggak boleh. Jadi ya kita ikut, jadi itu nasi dicampur dengan jagung. Santri pernah Ustaz? Santri belum, santri itu enggak. Ya Ustazah ngegambarin sedikit nih, biar tergambar sama seluruh pimpinan pondok atau siapa mencari inspirasi ini. Makan dulu waktu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu, kan sekarang ada ikan gegesek, ada tempe. Coba Ustazah apa sih itu? Dulu itu komo-komo ya. Tahu nih komo-komo? Nggak tahu. Komo-komo itu, jadi kelapa diparut. Oh, kelapa. Kelapa diparut. Nah, kemudian nanti dicampur dengan kepala ikan. Kepala ikannya ditumbuk, dikeprek gitu kan, ditumbuk. Sudah itu udah dibumbuin, dimasukin pakai air, nggak pakai minyak. Nggak pakai minyak. Karena nggak ada minyaknya. Nah, terus itu baru kasih bumbu. Nah, jadi itu makannya pakai komo-komo. Disebut gitu. Bukan dipepes. Nah, itu kan ada airnya. Ada air, betul. Ada airnya. Terus nanti kita makan pakai misalnya kita ini ngeliwet ya. Itu ada intipnya kan? Iya, intip. Nah, intip itu kalau pengen lebih banyak dimakan anak-anak, jadi itu disiram pakai air sayur. Oh, biar lebih berkembang. Berkembang kan mekar tuh. Dikasih sambel. Iya. Nggak ada tuh yang namanya tempe, tahu, nggak ada. Abah aja punya bebek ya. Abah itu kan ternak bebek juga. Ada bebek itu bertelur kan. Nggak dikasihkan sama anaknya. Dijual, pakai beli gula. Ditukar, dibawa ke pasar, pakai beli sayur toge. Anak santri dulu itu paling banter makannya dengan sayur toge. Masya Allah tuh anak dulu ya. Anak dulu itulah ikannya, paling ikan kembung cuma sekali doang ke pasar. Makanya pakai itu ada ngomong apa? Anak santri Darul Qalam itu kuat-kuat. Makannya pakai pedal beca. Iya, pedal tempe digoreng kan gitu. Nah, kemudian dia pakai polo onta katanya. Tahu di semur. Tahu kan, di semur, gitu, iya, gitu, polo onta, gitu. iya. Malah yang lebih hebat lagi katanya ikannya pakai ikan jaket. Iya, ikannya berjaket. Jaket. Kan itu ocehan pakai itu kayak gitu. Gimana gak kuat anak santri Darul Qalam gitu. Jadi itu adalah gambaran
makan santri dulu, dan yang sudah sekarang pernah jadi alumni atau alumnus, atau yang masih jadi santri itu ngebayangin sekarang nikmat dan harus Ya. banyak bersyukur ya Ustaz ya. Ya, makanya mereka itu kalau datang ke sini Ustaz, kami ini pengen nasi goreng, nasi goreng birasina. Iya. Nyari sambel. Ya sambil doang, kan cabai doang sama garam. Gitu. Ya itu kebayang perjuangannya Ustaz ya. Masya Allah lah. Iya. Makanya Ustaz itu kalau misalnya ada acara khutbatul aras, lihat anak-anak banyak gitu. Tuh pen Ustaz sekarang nggak begitu nangis ya. Biasanya kalau udah ngomongin masalah itu tuh nggak kuat kita gitu kan. Kalau anak-anak santri banyak gitu kan. Ya Allah, nggak tergores sama kita, kemudian nggak ada terbayang oleh kita sedikit pun pondok pesantren ini kayak gini. Gitu. Kita membayangkan gimana kita dulu sekolah, gitu, gimana kita itu di asrama, bagaimana kita di gedung pertemuan, boro-boro punya gedung pertemuan kita. Wisuda aja Ustazah tuh kan, Ustazah di wisudanya kan udah kuliah. Begitu kuliah tingkat 1 dipanggil baru di wisuda. Yang mau wisudanya Ibu Zakiyatun Nufus dengan Ibu Zakiyah Derajat dengan Ibu Hayati Nufus. Itu dua-duanya itu DRA. Makanya diabadikan sama Pak Kiai almarhum kepada anaknya namanya Neng Zakiyatun Nufus. Karena orang-orang pintar semua itu yang datang pada itu wisuda Ustazah pertama. Sebagai bentuk penghargaan juga ya Ustazah. Penghargaan, kemudian tadkirah lah kan gitu. Nah, itu dulur-dulur sahabat-sahabat ya. Sesi 2 ya kepanjangan. Kita potong dulu masuk sesi 3 ya.